Satu lagi dari marketing. Eits, berasa familiar sama tagline barusan. Satu lagi dari Mayora. Yap, Mayora. Dari sekian banyak perusahaan FMCG yang eksis di Indonesia, bisa gue bilang Mayora ini adalah salah satu yang paling bikin gue penasaran. Bukan cuma penasaran sama cara mereka ngejalanin marketingnya aja, tapi lebih dari itu, gue juga benar-benar penasaran banget gitu sama thinking proses mereka di balik R&D dan produk-produknya. Coba aja deh lo bayangin, hampir semua produk satu lagi dari Mayora itu selalu aja lo bisa ngebawa added value, uniqueness, atau diferensiasi sekalipun di pasaran udah ada produk lain yang sejenis. Contoh paling nyatanya, ya apalagi kalau bukan brand air mineral mereka yang satu ini nih. Kategorinya sih Red Ocean ya, AMDK. Tapi bisaan aja gitu loh mereka tuh muncul dengan sesuatu yang sebelumnya belum ada, yakni dengan bawa kemasan galon sekali pakai. Dan didukung sama distribusi dan marketing yang masif, brand sebelah yang udah hampir 40 tahun jadi raja pun langsung kelihatan ketar-ketir dong sama inovasi si Mayora ini. Makanya gue tuh jadi kepo banget aja gitu. Kok mereka tuh bisa-bisaan aja gitu ya nemuin celah pembeda ketika mereka tuh bikin produk. Apa sih formula yang mereka pakai sampai-sampai bisa selalu bikin produk yang bukan ikut-ikutan, tapi justru jadi sesuatu yang bisa kelihatan fresh betulan di pasaran. Well, biar gue nggak penasaran sendirian, seperti biasa, langsung aja, let's go kita bedah. Sebenarnya sebelum jadi kayak sekarang, hampir sama seperti bisnis lainnya, cikal bakal Mayora itu cuma berawal dari satu produk dulu, biskuit Marie dari tahun 1948. Dan waktu itu masih berupa usaha rumahan milik keluarga gitu. Baru deh tuh di tahun 1967, usaha ini mulai dikembangin sama generasi ketiga keluarga tersebut, yakni Jogi Hendra Atmaja. FYI aja, waktu itu salah satu langkah awal yang dilakuin Jogi adalah ngejual biskuit Marie mereka dengan pakai brand Roma, sebuah nama yang juga masih eksis dan kita kenal sampai sekarang. Terus berkembang sampailah di tahun 1972 usaha ini pun akhirnya mulai pede tuh buat investasi beli oven listrik biar mereka tuh bisa produksi biskuit secara massal. Dan gak cuma itu, mereka juga mulai ngeluncurin produk lainnya, yakni Roma biskuit kelapa. Nah, dari titik inilah bisa dibilang DNA inovatornya usaha ini tuh mulai benar-benar kelihatan. Gimana juga gitu ya ceritanya mereka bisa kepikiran buat bikin biskuit pakai kelapa kalau emang nggak dilandasi sama keinginan buat innovate dan ngasih sesuatu yang baru. Dan kalau kita analisis, the philosophy behind it was also very clear. Waktu itu nih ya, walau Roma Marie bisa dibilang sukses, pasar biskuit itu ya udah terlalu dikuasai sama Kongguan. So daripada perang head to head mulu nih ya sama pemain yang lain, ya udah mereka buka kategori baru aja. No wonder kalau hal ini then becomes their DNA. Dan hasilnya ya nggak main-main. Roma kelapa pun berhasil dapat respons yang baik dan langsung laris manis di pasaran, bahkan sampai jadi pilihan utama di hari raya. Ikonik banget, dan bahkan Roma biskuit kelapa ini tuh ya masih berhasil bertahan juga kan sampai sekarang. Lanjut, fast forward langsung ke 5 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1977, Jogi ini pun akhirnya resmi tuh mendirikan Mayora barengan dua rekannya. Nah, di tahun ini juga mereka ngerilis produk inovatif lainnya. And yep, say hello to Roma Malkis. Terus ya, nextnya mereka pun keep innovating dan berbagai produk-produk ikonik pun terus lahir satu persatu. Bahkan bisa gue bilang most of them are the first player in the category. Bahkan gak jarang malah jadi trigger yang berhasil mancing brand lain buat ikut-ikutan bikin yang mirip. Intinya mah ya, kalau kita pakai bahasa gaul nih, rather than becoming followers, they choose to be trendsetters. Cuma pertanyaannya sekarang balik lagi ke akar rasa penasaran gue tadi. Kira-kira dari mana datangnya ide-ide Mayora itu sih? Kok bisa-bisanya gitu mereka nyaris jadi the first terus? Atau mungkin yang perlu kita kulik dulu, benarkah produk-produk mereka emang selalu jadi yang pertama?
First things first, kalau kita amatin polanya, Mayora ini tuh sebenarnya nggak selalu bikin barang baru juga loh ya guys ya. I mean, emang sih ada produk-produk yang emang benar-benar wow, baru banget gitu. Tapi nggak jarang produk-produk mereka lainnya tuh bisa kelihatan baru dan inovatif simply karena ada modifikasi signifikan yang mereka lakuin di produk lama. By that means, yang mereka lakuin itu adalah ngerombak cara orang pakai barang lama atau ya ngerombak satu hal kecil dari si produk yang udah ada di pasaran, tapi ya perombakannya tuh signifikan. So, the keywords here are beda dan signifikan. Nah, menurut analisis gue, kenapa mereka bisa ngelakuin itu? Ya karena mereka itu terbiasa buat mencari celah perilaku. Satu celah pembeda yang bukan cuma bikin mereka tampil asal beda, tapi sekaligus bisa jadi solusi buat masalah konsumennya. Terus nih ya, aspek yang dibikin beda sama si Mayora ini seringnya tuh juga berada di ranah yang beda-beda gitu. Ya kadang dari aspek bentuknya, ukuran produknya, cara konsumsinya, cara bawanya, cara bikinnya, atau kandungannya. Alhasil, sebuah produk lama pun tiba-tiba jadi kerasa baru dan inovatif. Misalnya aja Beng Beng. Produk camilan berbasis coklat sih bukan sesuatu yang baru-baru banget ya. Tapi kenapa Beng Beng ini bisa jadi sesuatu yang inovatif? Ya karena mereka adalah produk pertama yang ngombinasiin coklat, wafer, karamel, sama Rice Krispie. Komposisinya dimodif, hasilnya enak, voila, market pun jatuh cinta. Atau coki-coki deh, siapa tuh diantara lo yang gak pernah makan ini ya kan? Dirilis tahun 1985, ini adalah produk coklat berbentuk pasta pertama yang ada di pasaran. Masalah konsumen tuh jelas guys. Produk coklat itu kan hampir selalu bertekstur keras gitu ya, dan kalau dia meleleh gampang bikin belepotan pas kita makannya. Ya udah, sekalian aja dibikin produk yang bentuknya pasta dan packagingnya pun bikin itu gampang banget buat dikonsumsi. Belum lagi kalau kita ngomongin energen, super bubur, mie gelas, bakmi mewah, nipis madu, atau yang lumayan terhitung baru, kolagena. Yap, yang terakhir gue sebut ini juga quite interesting sih buat didiskusiin. Produk susu sterilnya sendiri sih udah ada banget di pasaran. Bahkan bisa dibilang ada satu brand yang udah jadi top of mind banget gitu kan ya. Tapi seperti biasa, namanya ya juga Mayora. Mereka kayaknya udah kebiasa aja gitu buat ngelihat celah. And in this case, celah yang mereka tangkap itu datang dari desire dan kebutuhan market buat tampil awet muda. Alhasil mereka develop deh tuh produk susu steril yang udah terbukti kemakan di market, tapi ditambahin sama kandungan kolagen yang bisa ngasih value added or benefit. Ya udah aja, aspek itulah yang kemudian jadi pembeda, dan buat market it seems quite innovative. Thinking proses serupa inilah yang menurut gue juga ikut melatar belakangi lahirnya Le Minerale dengan konsep galon sekali pakainya mereka. Mereka tuh kayak paham aja gitu kalau galon isi ulang itu punya isu higienitas. Sehingga ketika mereka pengen ngejawab isu tersebut, mereka hadir deh tuh dengan galon sekali pakai. Walau ya ujung-ujungnya sih sempat problematik juga ya. So, kalau kita balik lagi ke pertanyaan, kenapa sih mereka tuh bisa kepikiran? Ya sebenarnya sih gue juga yakin ide-ide di balik itu nggak tiba-tiba turun dari langit juga ya guys ya. Tapi justru semua itu datang dari core value yang mereka coba tanemin di perusahaannya, the DNA, which is the innovation. Terus ini juga tentunya adalah hasil kerjasama organisasi yang gue yakin sih emang solid banget. Marketingnya kerja buat mahamin kebutuhan konsumen dan mencari-cari celah. Terus R&D-nya kerja buat mewujudkan produk yang baru dan solutif. And if you may wonder soal framework yang mereka pakai, ada beberapa hal yang berdasarkan penelusuran gue sih cukup align nih sama apa yang dilakuin sama Mayora ini. First, ada konsep JTBD alias Jobs to be Done. Lengkapnya sih udah pernah gue bahas di konten ini ya. But intinya, framework ini ngebantu kita buat benar-benar paham kenapa sih orang memilih sesuatu dan apa kebutuhan di baliknya yang perlu dijawab. Therefore, once kita bisa figure out itu, kita pun pasti bisa ngebikin produk yang inovatif sekaligus solutif. Nextnya, ada juga framework berpikir yang pernah dicetuskan sama salah satu master periklanan, James Webb Young, dalam bukunya yang berjudul A Technique for Producing Ideas. Jadi, dalam framework yang kabarnya didasarkan sama konsep Pareto dari sosiolog Italia bernama Vilfredo Pareto, yang ini ada ngedepanin dua prinsip utama nih dalam proses beride. Prinsip pertama, ide baru itu sebenarnya bisa muncul dari kombinasi elemen-elemen lama yang membentuk
satu hal baru. Dan prinsip kedua, untuk membuat kita bisa nemuin kombinasi-kombinasi elemen lama yang tepat, kitanya sendiri emang mesti jago buat ngeliat relasi atau koneksi antar elemennya gitu. Misalnya, mie sama topping daging beneran, kopi sama permen, atau susu sama kolagen. Elemen-elemennya sih elemen lama. Nah, kombinasinya lah yang bikin itu jadi sesuatu yang baru. Atau ada juga framework scamper atau substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, and rearrange. Tapi ya, no matter which framework they use, intinya sih kalau kita simpulin, cara kerja inovasinya Mayora tuh kurang lebih kayak gini sih guys. Kita analisis problem konsumennya di produk yang udah ada tuh apa. Terus kita coba bedah dari aspek perilaku, bentuk, kemasan, kekhawatiran, desire, atau benefit yang diharapin sama si konsumen. Terus kita lakuin R&D dan begitu produknya muncul, itulah saatnya strategi marketing dan distribusi kita melakukan perannya dengan baik. Sebagai marketer, kita mungkin udah sering denger nih kalau marketing secanggih apapun bakalan susah buat drive result kalau produknya sendiri emang gak bagus, let alone dibutuhin market. Bener gak? So, kalau kita mau bahas marketingnya Mayora, ya emang menurut gue mereka tuh selalu berangkat dari produknya dulu. Persis kayak apa yang udah gue bahas sebelumnya tadi. Bahkan, Ricky Afrianto, Director and Global Marketing Directornya Mayora sendiri pun mengonfirmasi hal ini dengan bilang kalau inti dari strategi Mayora tuh emang adalah meaningful innovation. Once again, it's about the product. Tapi mau bagaimanapun juga, produk yang tidak dimarketingkan juga kan belum tentu bakal menarik perhatian dan bikin konsumen ngeh sama keberadaannya kan. Therefore, Mayora ini juga nggak main-main sama langkah marketingnya. Basically dari yang gue baca-baca nih ya, at least ada 4 elemen yang dipegang teguh dalam konteks marketingnya Mayora. Solution, concept, brand building, dan konsistensi. Biar lebih kebayang, let's talk about Energen. Dari dulu, positioning dan diferensiasinya itu clear banget. Produk ini hadir sebagai solusi buat orang-orang yang butuh sarapan bernutrisi praktis tapi nggak perlu pakai ribet. Di dalamnya udah ada susu, telur, sereal, bikinnya pun tinggal seduh, aduk-aduk dikit, bless, beres. Nah, ketika solusi dan konsepnya udah clear kayak gitu, mereka pun come up with tagline yang quite strong sih buat jadi modal buat brand buildingnya. Minum makanan bergizi. Ini aja terus yang diulang-ulang secara konsisten sampai-sampai message-nya pun jadi beneran nyantol. Once semua elemen tadi udah crystal clear, selebihnya ya tinggal urusan bentuk, tempat, taktik, frekuensi, dan intensitas kemunculannya aja in terms of marketingnya. Misalnya lagi nih, Kolagena. Diferensiasi produk mereka itu kan udah clear banget ya. Ini tuh produk susu steril tapi ada kolagennya. Problem yang mau dijawab juga menurut gue udah ya jelas banget lah ya. Orang yang mau awet muda tapi availability produk buat ngejawab kebutuhannya masih kurang banyak. Atau ya sesimpel mereka juga kepentok harga karena biasanya produk kolagen yang ada tuh kan biasanya agak-agak pricey gitu kan. Therefore, kayak yang udah kita tahu sendiri lah ya, mereka ngegandeng Song Hye Kyo buat jadi brand ambassador since bintang Korea ini emang punya image awet muda di usianya yang udah kepala 4. Nggak cuma itu, di 2024 kemarin mereka juga kan sempat bikin rangkaian acara Semua Bisa Awet Muda gitu ya di Jakarta. Nah, di situ ada satu talk show yang ngundang Dian Sastro, Sisi Presilia, sampai Titik Kamal. I mean, poin gue tuh ya, once positioning dan brand message-nya clear kayak yang gue bilang tadi, ya urusan siapa yang mau kita undang pun jadi lebih gampang gitu kan buat nentuinnya. Tinggal urusan budget dan merekanya mau atau enggak aja sih. Oh iya, satu lagi nih. Di acara yang sama, mereka kan juga ngadain pemeriksaan kulit gratis gitu ya. Nah, campaign ini bahkan berhasil nyetak sejarah dengan ngeraih rekor muri sebagai campaign skin check dengan peserta terbanyak loh. Dan masih soal marketing, lo lihat aja betapa masifnya iklan si Kolagena ini. TVC, billboard, digital, semuanya disikat. Distribusinya, ya nggak usah ditanya lah, GT, MT, semuanya jalan. So, kalau mau ditarik kesimpulannya, marketingnya Mayora ini rada gimana ya, solid gitu kali ya bilangnya. Soalnya mereka bukan cuma kayak bikin ini atau bikin itu yuk, ngiklan di sini atau di situ yuk. Tapi mereka tuh benar-benar tentuin dulu positioning produknya, message-nya, and of course siapin budgetnya. Dan ya tinggal diterjemahin aja ke dalam kanal-kanal komunikasi yang relevan dan ngena ke target marketnya. That's it. Simple apa simple, ayo.
Sebenarnya sih ya, kalau mau dibahas satu-satu secara mendalam, video soal Mayora ini pasti bakal jadi panjang banget. Bahkan ngebahas strategi marketing Kopiko sebagai salah satu produk andalan Mayora yang udah mendunia pun kayaknya bisa jadi satu video sendiri deh tuh. But at the end of the day, gue cuma berharap kita bisa ngambil takeaways-nya aja sih dari apa yang udah dia lakuin sama perusahaan satu ini. Kita mungkin gak segede mereka, atau belum, tapi gue yakin pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil dari analisis thinking proses atau frameworknya mereka. Anyways, what do you think? Menurut lo ada lagi nggak sih hal-hal lain yang bisa kita lakuin supaya bisa ngasilin produk inovatif dan solutif plus menangin hati market? Coba share di kolom komen ya. Dan sekian lo video dari gue kali ini. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!